Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ananda kelas 7 sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga, membahas tentang teks deskripsi. Jadi kita di pertemuan ketiga ini kita akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, teks deskripsi itu adalah teks yang menceritakan atau seolah-olah menceritakan tentang deskripsi sebuah objek. Objek itu bisa benda, manusia, kemudian atau sebuah peristiwa. Jadi kita gambarkan dan membuat pembaca atau pendengar seolah-olah berada di ruangan tersebut atau di tempat tersebut. Seperti itu. Baik. Oke, sebentar. Ya, untuk struktur teks, jadi kita pertama ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Seperti di pertemuan kedua, jadi struktur teks deskripsi itu terbagi dua. Ada deskripsi umum, yaitu sebagai pembuka berisi gambaran umum, dan deskripsi bagian berupa gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci. Seperti yang kemarin tentang ruangan sekolah OSIS, atau Ananda juga sudah sudah mengumpulkan tugas tentang deskripsi lingkungan sekitar Ananda. Jadi kayak ruangan OSIS fungsinya itu sebagai tempat kumpul siswa, kemudian ruangan OSIS banyak peralatan di sana, ada komputer, ada meja, ada monitor misalkan. Nah, komputer untuk apa? Nanti dijelaskan di deskripsi bagian berupa gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci. Ada komputer yang berwarna hitam, kemudian komputer itu berfungsi sebagai tempat atau wadah dari pengurus OSIS untuk berekspresi. Atau misalkan ada meja yang digunakan pengurus OSIS untuk rapat, ada monitor yang digunakan pengurus OSIS untuk memantau berita-berita terkini yang bisa di-share atau bisa dibagikan kepada siswa-siswa yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan. Nah, ada perkataan seperti ini: sebagus apapun isi dan struktur sebuah teks, jika mengabaikan kaidah kebahasaan, teks tersebut dapat membingungkan, bahkan menyesatkan pembaca. Jadi, kaidah kebahasaan ini adalah sebuah pelengkap dari sebuah teks deskripsi. Jadi, kaidah bahasaan itu dari ejaan, kemudian tanda bacanya, ada titik, ada koma, ada petik, dan lain-lain. Jadi, kita menggunakan kaidah bahasa itu agar makna dari kalimat atau makna dari sebuah paragraf atau dari sebuah cerita itu dapat disampaikan dengan benar gitu. Seolah-olah pembaca itu mendengarkan secara langsung paparannya. Jadi paham apa makna atau tujuan si penulis. Nah, kita bahas. Jadi ada 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada ejaan, yang kedua ada tanda baca, yang keempat ada diksi pemilihan kata, yang kelima ada kepaduan paragraf. Nah, untuk ejaan itu berkaitan dengan huruf kapital, huruf besar. Jadi huruf besar misalkan Budi Santoso, B-nya dan S-nya kata Budi, B-nya Santoso kata S, itu huruf besar karena nama orang. Nah, seperti itu. Kemudian tata kalimatnya seperti apa, hubungan antar kalimatnya seperti apa. Nah, di bagian ini kita akan memfokuskan kepada tanda baca dan ejaan. Kemudian diksi
pemilihan kata itu adalah ya dipilih kata-kata yang bagus. Misalkan lebih baik menggunakan kata tahu atau mengetahui misalkan, atau lebih baik menggunakan kata mencerahkan atau informatif atau jelas misalkan. Kan itu adalah pilihan kata. Jadi pemilihan kata yang baik akan mengakibatkan teks deskripsi yang kita buat menjadi semakin jelas dan semakin menarik. Nah, kemudian tanda baca yang titik koma itu kepaduan antar paragraf juga menjadi salah satu nilai penting. Jadi kepaduan antar paragraf ini, jadi antar paragraf 1, 2, 3 itu saling nyambung gitu. Jangan pecah-pecah, yang ini menjelaskan tentang ruang OSIS, tiba-tiba yang paragraf pembuka misalkan menjelaskan tentang ruangan OSIS, paragraf selanjutnya menjelaskan tentang ruang kepala sekolah, kan tidak nyambung gitu. Nah, jadi kalau mau ngejelasin ruang kepala sekolah berarti di paragraf pertama kalian menjelasin tentang lingkungan sekolah. Nah, itu baru nyambung kalau ada mau menjelaskan tentang ruangan kepala sekolah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan belajar tentang huruf kapital. Nah, huruf kapital ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Nah, kata dia ini karena merupakan awal kalimat huruf besar ya. Dia membaca buku. Kemudian huruf pertama dipakai sebagai huruf pertama nama orang, termasuk julukan. Contohnya Amir Hamzah. Nah, huruf pertamanya huruf besar, Jenderal Kancil juga. Huruf pertama jenderal, kata jenderal, dan K-nya huruf besar juga. Nah, kemudian huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalkan adik berkata, "Kapan kita pulang?" Atau misalkan dia berkata, "Saya di sini." Ada tanda petik awal dan petik akhir. Nah, kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata. Nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalkan Islam, I-nya huruf besar. Al-Quran, A-nya huruf besar. Allah, A-nya huruf besar. Hamba, N-nya tuh menyatakan Tuhan, sehingga N-nya juga huruf besar. Nah, kemudian ejaan huruf kapital yang selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang dan yang dipakai nama sapaan. Contohnya Sultan Hasanuddin. Dia karena ini nama raja ya, huruf besar awal S dan H-nya. Nabi Ibrahim karena Nabi ini adalah gelar ya. Sarjana hukum sama juga, yang mulia. Nah, ini kata sapaan. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama orang unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau sebagai sesuatu yang dipakai sebagai pengganti orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laksamana Muda Hussein Sastra Negara memperlihatkan ini jabatan, kemudian ini nama. Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah jabatan ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Nah, contohnya bangsa Indonesia, I-nya huruf besar. Bangsa Bali, B-nya huruf besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah, H-nya huruf besar. Hari Jumat, Jumatnya huruf besar. Tarik Masehi, M-nya huruf besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf
Pertama, unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya Konferensi Asia Afrika. Nah, huruf pertama K, A-nya besar. Perang Dunia, juga P dan D-nya huruf besar. Nah, kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Bukit Barisan, dataran tinggi Dieng, Jalan Riau. Intinya sebetulnya huruf kapital itu dipakai, kebanyakan itu dipakai untuk tempat, nama orang, tanggal, kemudian waktu. Nah, itu yang banyak, atau julukan, gelar. Nah, selanjutnya yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu lembaga kan, PBB. Kitab undang-undang, nah ini dokumen atau buku mungkin ya. Hukum pidana, nah ini. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, serta nama majalah dan surat kabar. Jadi huruf kapital untuk judul apapun itu menggunakan huruf kapital di awalnya. Saya telah membaca buku Banyak Jalan ke Roma. Ke-nya ini kalau ada ke, di, dari itu huruf kecil ya. Kemudian kita mengenal tanda baca. Nah, tanda baca ini seperti titik ya. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya Budi bermain bola, titik. Ini yang titik Bapak merahi, titik ya. Nah, kemudian koma. Nah, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya misalnya pada Senin, ini kalimatnya dari pada ya. Dari mulai pada nih. Pada Senin pagi itu, koma, semua guru, koma, ini kan merinci bagian ya. Semua guru, karyawan dan karyawati sekolah, koma, dan seluruh siswa datang lebih awal. Ini kan ada guru, karyawan, karyawati, dan seluruh siswa. Jadi memperinci ya. Atau misalkan contohnya pada hari Senin terdapat pedagang asongan, pedagang gerobak, dan pedagang pasar kaget di Festival Budaya Semarang. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian tanda petik ya jelas. Kalau tanda petik itu digunakan apabila ada pembicaraan secara langsung. Contohnya semua pasukan istirahat di tempat, gerak. Nah, itu kan langsung ya. Maksudnya misalkan dia berkata, semua pasukan istirahat di tempat, gerak. Nah, itu kan ucapan dari si dia itu. Misalkan Amir berkata, hari ini saya telat, tanda petik tutup. Nah, jadi yang bicara hari ini saya telat siapa? Amir, bukan pembaca atau penulis, tapi Amir. Nah, ketika lagu Indonesia Raya berkumandang. Nah, kenapa di sini ketika Indonesia Rayanya ini di tanda kutip atau tanda petik? Ini karena ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, maksudnya dia menceritakan tentang Indonesia Raya. Nah, maksudnya karena Indonesia Raya ini adalah sesuatu lagu, misalkan lagu nasional kita, jadi kita harus tanda petik. Nah, karena langsung yang berasal dari pembicaraan. Ini pembicaraannya tentang Indonesia Raya. Nah, kemudian tanda hubung. Tanda hubung biasanya digunakan untuk menghubungkan kata-kata yang berulang-ulang, tarik menarik. Nah, kata hubung juga misalkan kalau kata dipenggal karena misalkan ingin rapi sebuah baris, maka di baris yang bawahnya itu harus ada tanda strip ya. Nah, tanda ini tanda hubung. Nah, kemudian tanda tanya dan tanda seru ya. Kalau tanda tanya jelas ketika menggunakan kalimat tanya, siapa nama kamu? Terus kalimat tanda seru biasanya dipakai untuk menyeru atau memerintah.
Misalkan merdeka, kerjakan soal ini. Kerjakanlah soal ini dengan baik, tanda seru. Merdeka, tanda seru. Seruan dan pernyataan ya, atau perintah. Nah, kemudian tanda kurung, biasanya tanda kurung untuk menjelaskan sesuatu. PBB, tanda kurung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah singkatan dari PBB, menjelaskan sesuatu. Ya, mungkin seperti itu yang dapat Bapak sampaikan. Untuk lebih jelasnya, Ananda dapat mengenai tanda baca di buku, dibuka buku paketnya halaman 18 sampai 23. Di sana ada banyak maksudnya pembahasan lebih detail di sana. Ananda bisa cek di sana ya, seperti tanda koma, banyak contohnya di sana, juga banyak penjelasan lebih jelasnya ya. Silahkan dicek. Nah, kemudian ada kabar gembira, minggu ini tidak ada tugas. Maksudnya kabar sedih ya. Hari ini, minggu ini tidak ada tugas, tetapi belajar materi yang sudah dipelajari. Berarti kita sudah 3 pertemuan ya dengan pertemuan ini. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan ketiga tentang teks deskripsi. Anda pelajari bukunya, pelajari kembali misalkan videonya, atau kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya ke guru pengampunya masing-masing. Dan minggu depan kita hari Rabu tanggal 19 Agustus kita akan UB untuk bahasa Indonesia atau ulangan bulanan. Jadi mohon dipersiapkan materinya. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.